Oke Ibu, silakan masuk, monggo. Silakan duduk Ibu. Oke. Selamat pagi Ibu. Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Hari Afriani yang saat ini bertugas jaga ya Bu ya. Ini ada keluhan apa ya Bu? Ini Bu, anak saya pantatnya merah-merah terus rewel. Oh rewel, umurnya berapa Bu? 14 bulan Bu. 14 bulan. Oh, oke. Saya melakukan pemeriksaan fisik dulu ya Bu ya. Hasilnya pemeriksaan fisiknya normal semua ya Bu, suhunya 36,5, nadinya 110 kali per menit, pernapasannya 30 kali per menit. Adik, pemeriksaan fisiknya semua dalam batas normal. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai ruang pokok ini untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit ke depan. Apakah Ibu siap dan bersedia? Siap Bu. Oh, oke. Siap nih. Mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah mencuci tangan, saya akan menjelaskan pengertian tentang ruang pokok atau dalam bahasa medisnya disebut dengan diaparasko. Nah, ruang pokok ini adalah peradangan kulit di sekitar area pokok. Tempat pokok itu biasanya warnanya kemerahan gitu. Hampir sebagian besar bayi mengalami itu, jadi Ibu nggak usah cemas, nggak usah takut. Nah, terus ruang pokok ini biasanya dialami oleh bayi umur 4-15 bulan Bu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya ruang pokok Ibu. Yang pertama itu kebersihannya yang tidak terjaga. Yang kedua sering buang air kecil. Yang ketiga adik atau anak mengkonsumsi antibiotik Bu. Atau ibu yang mengkonsumsi antibiotik disalurkan lewat ASI, itu juga bisa terjadi penyebab terjadinya ruang pokok itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda diaperas atau ruang pokok bahasa Madura ya Bu ya. Itu tanda-tandanya yaitu kemerahan pada kulit ya terkena pokok dan biasanya di area pantat sampai ke alat kelamin sampai selangkangan Ibu itu kemerahan nih. Nah, sekarang kan menjelaskan mengenai penata laksanaan atau kalau udah terjadi ruang pokok ini harus gimana gitu ya. Yang pertama harus mengganti pokok yang basah sesering mungkin. Nah, yang kedua menghindari penggunaan tisu basah karena penggunaan tisu basah ada alkoholnya, itu bisa menyebabkan ruang pokok. Nah, yang ketiga kalau membersihkan alat kelamin bayi atau area pokok itu pakai air bersih dan dibilas tanpa perlu digosok. Cukup dikeringkan seperti ini, dikeringkan. Nah, tanpa digosok karena kalau digosok itu menimbulkan iritasi pada pantat bayi. Nah, hindari penggunaan popok bayi yang terlalu kencang Ibu, karena kalau popok bayi terlalu kencang kan sirkulasi udaranya nggak bisa keluar ya. Jadi dia lembab, nanti lembab itu yang menyebabkan ruang pokok. Nah, tidak disarankan untuk menggunakan baby oil dan lotion. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pencegahan ruang pokok ini. Yang pertama, memilih pokok yang menyerap keringat Bu, atau dari kain yang menyerap keringat ya. Yang kedua, cepat mengganti bila basah. Kalau dibiarkan basah terlalu lama, pantat bayi akan lembab. Nah, lembab itu banyak timbul bakteri. Nah, di situ nanti akan timbul kemerahan Bu kalau misalkan nggak segera diganti. Nah, yang ketiga, selalu menjaga kebersihan area pantat ini Bu, antara pantat bayi ini, area pokok ini. Nah, bila gejalanya nanti semakin bertambah parah, ya harus segera ke tenaga kesehatan. Tapi nanti kalau ditata laksana dengan benar, sering ganti popok, bila basah diganti, terus dielap dengan kering tanpa tekan-tekan seperti ini, kita cuma menepuk pelan-pelan, itu nanti biasanya akan segera membaik Ibu. Okay? Nah, dari penjelasan saya ini, apakah ada pertanyaan Ibu? Berarti ini ya Bu, saya kurang bersih ya Bu ya? Ya, kurang menjaga kebersihan kurang mengganti pokoknya dengan cepat. Kalau basah biarkan agak lama ya seperti itu. Okay? Makasih ya
Ibu. Oke, hati-hati di jalan ya Ibu ya. Melakukan dokumentasi pada lembar soal. Terima kasih.